Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah perencanaan pengajaran. Pada kali ini kita akan membahas tentang silabus. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana prota dan prosem. Sekarang bagaimana cara membuat silabusnya. Untuk itu kita pelajari dulu pengertian dari silabus. Apa itu silabus? Ya. Di sini ada beberapa pendapat tentang pengertian dari silabus. Yang pertama, menurut dokumen yang ada di KTSP, bahwa pengertian silabus itu adalah rencana pelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, bahan ajar, kegiatan belajar, dan penilaian prestasi siswa. Sedangkan dalam kurikulum 2004 dijelaskan bahwa pengertian silabus itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Nah, sedangkan dalam kurikulum berbasis kompetensi dikatakan bahwa silabus itu berisi rencana, seperangkat, dan pengaturan mengenai kegiatan belajar mengajar, pengelolaan kelas, dan penilaian kompetensi siswa. Sedangkan dalam BNSP di bukunya menjelaskan bahwa pengertian silabus itu yaitu rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu. Jadi merupakan rencana pelajaran dari kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, ada indikator, kemudian ada penilaian, ada alokasi waktu, dan sumber serta bahan belajar. Nah, silabus ini nanti merupakan penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, serta kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaiannya. Jadi nanti penilaian nanti harus tembus dengan indikator pencapaian kompetensi. Sedangkan dalam kurikulum 2013, standar kompetensi nanti diganti dengan kompetensi inti. Jadi tetap pengertian silabusnya hanya penggantian standar kompetensi menjadi kompetensi inti. Sedangkan Yulia Lewati menjelaskan bahwa pengertian silabus itu adalah seperangkat rencana dan pelaksanaan pengaturan pembelajaran dan penilaian yang dibuat untuk sistem yang mengandung semua komponen yang memiliki hubungan dengan tujuan dari menguasai kompetensi. Dan jadi semua komponen di sini tidak disebutkan komponennya apa saja. Jadi komponen-komponen dalam silabus nanti ini bisa relatif sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan. Nah, berdasarkan beberapa uraian di atas tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa silabus adalah rencana pembelajaran pada kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajaran, indikator, kemudian ada penilaian, ada alokasi waktu, dan sumber bahan serta alat belajar. Nah, letaknya ini bagaimana? Nanti akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Sedangkan manfaat silabus itu untuk apa? Yaitu menjadi pedoman dalam pengembangan perangkat pembelajaran di kelas, yaitu pedoman untuk mengembangkan RPP di sini ya. Dari mulai perencanaan, pengaturan kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Selain itu juga nanti menjadi sumber utama dalam penyusunan rencana pembelajaran atau RPP. Jadi sumber utama menyusun RPP itu dari silabus. Tinggal copy paste.
Ini nanti berkaitan dengan standar kompetensi maupun kompetensi dasarnya. Nah, RPP ini disusun untuk satu kompetensi dasar nanti. Dan yang paling penting untuk manfaat silabus ini adalah untuk mengembangkan sistem penilaian. Karena di dalam silabus ada indikator, kemudian ada penilaiannya. Jadi tembus di situ nanti. Fungsi silabus ini antara lain yang pertama untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, akan menjadikan guru menjadi guru profesional dalam pelaksanaan pembelajaran. Artinya nanti kalau tanpa silabus itu akan sulit menjadi guru yang profesional karena di situ tidak ada draft atau garis besar pembelajaran nanti. Yang ketiga, guru dapat melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi proses pembelajaran sebagai kerangka kerja logis dan terencana. Jadi fungsinya di sini nanti merupakan kerangka kerja yang logis dan terencana. Di situ akan terlihat dalam satu semester silabus itu kerangka kerjanya bagaimana itu akan terlihat dan sangat terencana. Kemudian dijabarkan nanti dalam RPP. Nah, komponen-komponen silabus itu apa saja? Yang pertama yaitu ada identitas mata pelajaran, yaitu mata pelajarannya apa. Kemudian dia sekolah, nama sekolahnya, kompetensi inti. Ini merupakan pencapaian standar kompetensi dalam aspek ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nanti ada KI 1 dan KI 2 itu merupakan sikap, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Yang keempat ada kompetensi dasar, yaitu penjabaran lebih spesifik ya, dari KI nanti. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi yang merupakan perilaku peserta didik yang diukur atau diamati. Nah, hasil pengukuran ini akan menunjukkan pencapaian kompetensi dasar tertentu dalam suatu mata pelajaran. Jadi, IPK atau indikator pencapaian kompetensi merupakan penjabaran dari kompetensi dasar secara khusus. Materi pokok ini merupakan materi pelajaran nanti yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Jadi kalau indikator pencapaian kompetensinya ini A, maka materinya juga harus A. Indikator pencapaian kompetensinya B, materinya juga harus B. Jadi harus sesuai. Nah, nanti materi pokok ini isinya adalah fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dengan kondisi kelasnya. Yang ketujuh adalah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, di mana dalam kegiatan pembelajaran nanti isinya adalah berisi proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, dalam hal ini pelaku pembelajarannya adalah guru dan peserta didik. Nah, proses pembelajaran nanti diupayakan untuk menentukan pencapaian kompetensi yang diharapkan. Jadi, kegiatan belajar ini merupakan proses kegiatan belajar mengajar di kelas yang melibatkan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi dalam proses belajar mengajar nanti harus sesuai dengan IPK-nya. Yang kedelapan, penilaian. Penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Indikatornya ini nanti penilaiannya apa? Jadi tembus nanti, semuanya tembus dengan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian alokasi waktunya adalah jam pelajarannya nanti diatur untuk pertemuan. Jadi untuk pertemuan 1 misalkan indikatornya apa saja, waktunya berapa, nanti diatur seperti itu. Kemudian sumber belajarnya adalah bisa buku, media cetak, elektronik, atau sumber belajar yang lain sebagai penunjang guru dalam proses belajar mengajar. Itu komponen-komponen dari silabus yang harus.
Nah, ini contoh format silabusnya. Identitas mata pelajarannya apa, identitas sekolah, sekolahnya apa, sekaligus diberi kelas berapa, semester berapa, tahun pelajaran berapa. Sedangkan kompetensi intinya nanti ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, kemudian untuk indikator ini nanti untuk KD dan sebagainya susun secara metrik ya. Ada KD, urutannya ada indikator pencapaian kompetensi, ada materi, ada langkah pembelajaran, ada penilaian, ada alokasi waktu, ada sumber belajar. Nah, mungkin di dalam beberapa format ini ada perbedaan letak dari IPK. Ini IPK didekatkan KD karena IPK ini merupakan penjabaran dari KD. Ada juga IPK ini yang didekatkan dengan penilaian. Alasannya karena IPK nanti diukur dengan penilaiannya. Letaknya di mana terserah. Ya, yang penting tidak di belakang sendiri. Karena IPK inilah tujuan utama kita dalam pembelajaran nanti. Ini IPK-nya apa? Ya, IPK-nya nanti apa, materinya apa, langkah pembelajarannya bagaimana, penilaiannya bagaimana, ini tembus antara IPK, materi, langkah-langkah pelajaran, dan penilaiannya nanti dibuat tembus. Ini contoh silabus. Nah, untuk tugas kalian nanti di rumah, yaitu membuat silabus seperti yang kelompok yang kemarin. Jadi, kelompok 1 itu silabus kelas 7 semester ganjil, kelompok 2 silabus semester genap kelas 7. Kemudian kelas 8 semester ganjil itu kelompok 3, semester genapnya kelompok 5, kelas 9 semester ganjil kelompok 5, genapnya kelompok 6. Jadi biar tembus dengan tugas di awal kemarin. Nah, nanti minggu depan masing-masing dipresentasikan. Ya. Jadi kalian buat presentasi tentang silabus, ya, harus tembus antara indikator, materi, langkah pelajaran, serta penilaiannya nanti harus tembus, kalian presentasikan. Itu tugas untuk minggu depan. Jadi waktunya adalah 1 minggu mulai dari hari ini. Nah, demikian tugas untuk kalian, ya. Tetap semangat bekerja di bulan Ramadan ini. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.